Oke, sekarang kita sudah ada di tempatnya Om Amin lagi. Seperti biasa, tempatnya karena lengkap ya. Ada alas aluminium, ada tukang buat bending-bending body repair, bisa ngecat dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita pertama kan benerin belakang dulu tuh. Belakang kan udah dibenerin sekarang. Nah, terus kalian kita mau revisi juga yang B48-nya. Nah, revisinya apa aja? Banyak banget. Nah, sekarang kita ke belakang dulu nih. Belakang tuh ada yang beberapa yang gue rubah. Oke, bisa kalian lihat bagian belakangnya sudah hampir selesai. Ya udah jadi ya, ini udah dicat-cat juga. Nah, terus karena pipa standarnya kelipet, yang BMW itu kelipet semua sini-sini, akhirnya daripada capek-capek bikin pipa kayak ori gitu, akhirnya kita ganti tubing aja. Bukan tubular ya, ini kayak tubing-tubing doang. Nah, jadi ada perubahan. Di sini kita rubah pipanya karena kemarin bengkok, dan juga yang ini kita tinggiin. Kenapa? Karena tangkinya akhirnya gue masukin lagi lebih ke dalam lagi. Soalnya kemarin pas nabrak kan tangki di daerah sini nih, ya di tengah sini nih tangkinya itu kedorong terus bocor. Makanya kemarin kita cuman pakai lem besi tempel-tempel, yang penting bisa jalan nggak bocor dan pokoknya safety-nya aman lah. Jadi akhirnya tangkinya kita masukin lagi ke dalam, lebih mentok ke sana, dan pompanya kita rubah di bawah sini. Ini ada bracket untuk pompa, udah kita bikin juga. Dan ini pipa-pipanya so far sih udah hampir jadi. Tuh udah tulisannya cat dasar. Nah, udah jadi dah tuh, udah lempeng lagi lurus. Nah, bagasi juga kita pakai yang standar lagi karena kemarin juga pas kita nimbang ternyata agak terlalu ringan. Jadi gue mikir gimana nih ya, pakai standar paling gue potongin jadi agak nambah berat dikit. Plus kalau kemarin pakai yang fiber pas nabrak ini tuh rusak, pecah, males benerinnya. Karena kalau pakai standar kan tinggal getok-getok bener lagi, bisa dipakai lagi. Itu ya, karena bagasi harus nempel, lampu harus nempel, sedangkan bagasinya tuh ininya pecah segala macam, kita nempelinnya susah. Nah, kalau misalkan pakai plug ini kan udah tinggal ketok-ketok di track tuh bisa lah ya, kita bor-bor segala macam, nggak rawan copot. Kalau kemarin tuh pakai fiber gua takut copot, harus gua lakban banyak banget dan segala macam. Akhirnya kita pakai standar, tapi nanti bagian ininya kita akan potong. Bagian ini nih, ini semua kita akan potong biar agak ringanan dikit lah. Terus ringnya tetap harus pakai karena biar ganteng. Nah, sekarang kita ke bagian mesin, apa aja revisi dari B48-nya. Di bagian mesin, maaf nih agak berantakan ya karena kita juga masih ngeset-set. Nah, ada beberapa revisi yang banyak banget, atau yang nggak beberapa sih ya, hampir semuanya kita revisi ya. Jadi yang pertama itu turbo. Turbonya kita rubah jadi top mount di atas. Sebelumnya kan ada di bawah di daerah situ. Nah, pertama kenapa kita rubah top mount? Satu, pada saat di bawah efisiensi jalur olinya tuh nggak terlalu bagus ya, karena turbonya agak gede juga. Jadi ada blow-by yang masuk, ada beberapa oli yang turunnya kurang, akhirnya bocor sana sini segala macam. Plus servisnya susah. Nah, jadi kalau di bawah sini tuh agak susah, ya repot lah, sempit dan segala macam. Akhirnya kita bikin di atas biar efisiensinya lebih gampang, kerjaan juga lebih gampang, efisiensi lebih bagus, bla bla bla. Tapi kita harus ngerubah downpipe-nya. Downpipe-nya agak PR ya, ini bikin mesin turbo BMW itu agak PR karena ini ada namanya jalur Gaza nih. Nah, jalur Gaza itu sempit, ada antara joint steer, mesin, gearbox dan lain-lain itu sempit di bagian sini nih. Jadi kita PR di sini, nih Bang Pepe yang kerjain. Ya biarkan Bang Pepe yang mikir. Terus akhirnya kita harus ngerubah piping juga. Pipingnya kita rubah karena posisinya berubah kan, kemarin ada di bawah, sekarang ada di atas. Posisinya jadi seperti ini. Terus piping ini juga kita rubah, dan kita yang paling major adalah ngerubah intake-nya. Nih gue geser dulu. Nah, intake juga lagi dikerjain. Sebentar lagi selesai, lagi gua pilok sih. Nanti gua akan jelasin perubahannya apa. Yang pasti adalah kemarin itu intake-nya kurang efisien. Jadi terlalu banyak angin di nomor 4, terus runnernya pendek, akhirnya powernya cuma ada di top end. Kita butuh power di bagian mid range-nya. Nah, itu kan kita rubah. Nah, karena kita ngerubah intake demi mendapatkan performa yang lebih bagus, kita harus ngerubah juga rumah filter olinya. Ini kita bikin adapter kayak gini nih. Biasanya kan ada rumah filter oli gede ke atas tuh yang bisa kalian lihat ya, kayak BMW gitu yang ke atas gitu. Itu kita coba mau pakai relokator. Jadi ini ada AN setengah AN, terus pindah ke mana dia? Ini dia. Pindah ke sini. Filternya kita juga pakai kijang kapsul apa gitu ya. Yang penting gampang banyak cari di mana-mana. Nah, jadi ini karena intake jadi lebih panjang, nggak mungkin ada filter oli di sini, susah. Akhirnya kita rubah, bikin adaptor dan bikin oil filter relokator, namanya apa lah ya. So far sih ini perubahannya. Nanti kita akan coba-coba lagi, mudah-mudahan revisi ini yang terakhir. Ya Allah, amin. Amin ya Allah, ini yang terakhir. Karena udah lumayan capek juga ya riset mesin ini. Tapi kalau misalkan kita dapat ilmunya, dapat racikannya dan segala macamnya, harusnya lebih
aman untuk masa depannya, karena mesin ini pasti banyak banget nanti dikampakan. Oke. Nah, sekarang kita mau jelasin apa aja sih perubahan di intake-nya. Yang pasti itu intake-nya kita rubah jadi namanya itu dual plenum. Nah, gue nggak ngerti lah dual plenum, gue nggak salah itu karena gue riset di Google, di internet. Itu sering dipakai buat WRC. Jadi WRC kan 4 silinder ya. Dan itu ada efisiensinya segala macam. Setelah gue pelajarin, oh ternyata kayaknya bisa kita aplikasiin nih buat mesin 4 silinder kita. Nah, sekarang kita coba lihat ke intake-nya. Untuk bagian intake kita ada perubahan, yaitu kemarin kan throttle bodinya di sini, sekarang dipindah ke sini nih. Nah, di sini langsung anginnya ke sini. Jadi yang paling banyak itu angin yang nomor 4, karena angin itu kan nggak bisa langsung belok 90 gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita kepikiran bikin double plenum. Nah, di sini bikin chamber lagi nih. Chamber adalah ruang untuk angin masuk dulu dari sini, baru dia ke atas. Nah, kayak gini kurang lebih tuh, jadi nggak kelihatan. Tuh angkat dulu. Nah, jadi masuk ke dalam sini. Ini throttle body pindah ke bawah, terus ada slot kayak got gitu masuk ke atas. Dia akan masuk ke runnernya lagi. Nah, jadi plenum ini fungsinya ya ada 2, sebagai runner dan juga sebagai plenum. Di sini juga ada runner. Harusnya sih udah bener nih revisinya ya, mudah-mudahan aja, kita nggak tahu kalau belum dyno. Buat teman-teman yang nanyain kenapa sih mesin B48 ini lama banget, nggak selesai-selesai, nggak pakai buat latihan, drifting dan lain-lain, padahal udah sempet dyno. Jadi gue sendiri ini meriset mesin ini step by step. Jadi kan kalau misalkan kita mencari limit, itu semua mesin kalau di boost 10 bar pasti akan meledak. Gue nggak mau seperti itu, gue pengen rasional. Gue pengen tahu boostnya berapa dari 0,5, 0,8 dan seterusnya. Timing, pengapian, fueling dan segala macamnya itu gue mau coba satu persatu. Gue nggak mau ngikutin semuanya dari internet, dari kata orang, karena ya nggak semua yang di internet itu benar. Jadi gue mencoba testing mesin ini, dyno naikin lagi, buka, dyno naikin lagi, buka, step by step terus menerus seperti itu. Ya mungkin makan setahun sampai 2 tahun. Yang penting ada Papi Togi bantuin gue, karena dia salah satu orang yang bantuin gue dari pertama kali hidup sampai sekarang, mau terus ngulik untuk mencapai target yang kita inginkan. Sekarang kita sudah ada balik lagi ke markasnya RHD Garage ya. Bisa kalian lihat tuh udah ada di Tidung. Mana sih? Ke bawah. Ah, itu dia. Tuh di bawah tuh ya. Kita ada di markasnya RHD. Mesin juga udah kepasang semua dari Om Amin. Terus juga kita kemarin itu sudah beberapa kali dyno. Kurang lebih itu udah dari pertama kali naik tuh udah ada 5 kali dyno ya. Satu sesinya itu hampir 5 jaman. Dan kita sudah mendapatkan power yang gua inginin. Power bandnya gimana, kurvanya gimana, peak horsepower dan lain-lainnya. Nah, sekarang rencananya B48 ini kita turun lagi. Belum kita pakai untuk latihan balapan atau mungkin balapan seterusnya ya. Belum pakai latihan drifting dan juga balapan sesungguhnya belum kita pakai. Kenapa kita turun lagi? Karena gue pengen ngecek dulu internalnya setelah kita dyno ya 5 kali berjam-jam dan lain-lain. Gue pengen tahu di dalam itu seperti apa, ring piston, metal, crankshaft, boring dan segala macam, untuk memastikan kalau balapan tuh udah nggak ada kerusakan. Ya kalau misalkan kita kayak mesin kita yang lama tuh yang M52 itu kan enak banget tuh ya, tinggal balapan, isi bensin, ganti oli dan lain-lain, nggak ada kerusakan yang fatal lah untuk mesin. Jadi fokus drifting terus. Nah, gue pengennya B48 tuh kayak gitu. Jadi sekarang kita turunin lagi, kita cek semuanya ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa kita rakit dan kita pakai untuk tes drifting. Pin B48-nya sudah kita turunin. Udah kita bongkar juga, yang harus bikin timelapse lah, nanti keseringan buka kalian jadi makin bosan. Intinya adalah kita menemukan curiga di silinder 1 dan silinder 2, karena di exhaustnya, di klep exhaustnya itu ada banyak oli. Nah, terus juga ada kompresi yang agak menurun dibandingkan nomor 3 dan 4. Nah, setelah kita bongkar, ternyata ini piston nomor 1. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, ini dia nih, ring liner tak. Ternyata dia tidak kuat nih untuk aplikasi kita. Dia bisa boost gede kalau masih menggunakan sistem direct injection, karena kan kompresi standarnya itu tinggi ya, lebih dari 10 setahu gua. Nah, jadi di sini ada retak, mungkin udah hampir patah lah ya. Ini ngedorong kedua ringnya nih, ring 1 kedorong jadi macet, ring 2 juga kedorong jadi macet, sehingga kompresinya lolos dan juga ada asap putih dan lain-lainnya. Tapi yang lucunya adalah dari dua kondisi piston ini, kita kemarin itu dyno powernya masih dapat dan juga tenaganya
masih ada. Itu lucu juga ya, biasanya kan pincang dulu ya atau gimana, ini nggak pincang, cuman agak sedikit berasap aja dari blow by-nya. Ini kalian lihat, ini piston nomor 2 pecah juga. Kemungkinan gue akan ganti keempatnya daripada gue cuman ganti 2, ntar 3 dan 4 baru rusak. Dan di sini kalian bisa lihat ya, nih ring nomor 1 jadinya kejepit. Nih nggak mekar nih, ini jadi sempit. Sedangkan ring nomor 2-nya itu masih mekar. Yang nomor 1 kebalikannya. Ring nomor sama deng, nomor 1 juga sama. Itu dia ring nomor 1-nya kejepit juga. Jadi kompresinya lolos, olinya masuk dan lain-lain. Pembelajaran lagi. Dan sekarang gue mau coba menggunakan pistonnya B58. Kenapa? Karena ambil lagi deh, tadi baru gue turunin. Karena ada perbedaan di daerah skirtnya sini. Kalau kalian lihat B48 tuh dia cuman kecil kayak gini ya. B58 tuh dia lebih lebar skirtnya sininya nih. Nah itu gue mungkin ada kekuatan dari ring line-nya juga. Gue pengen analisa juga, pengen lihat-lihat lagi nanti main-main kalau ada copotan B58 pistonnya. Tapi last option kita mungkin menggunakan forged piston yang kompresinya lebih rendah dan juga lebih kuat materialnya. Secara garis besar stangnya sih kuat. Jadi kelemahan dari B48 untuk aplikasi boost di atas 1 bar itu di ring land. Kalau menggunakan port injection ya, tapi kalau direct injection sih mungkin masih aman lah untuk yang standar-standarnya. Terus juga untuk metalnya sendiri itu clearance-nya udah dapat. Nggak ada baret seperti yang mesin pertama kita. Jadi dyno berkali-kali dan berjam-jam lama juga dibejak habis-habisan. Metalnya masih bagus. Kalau yang kemarin kan ACL baru sekali dyno udah langsung baret. Ternyata clearance-nya kita salah. Ini clearance-nya kita udah dapat. Jadi satu persatu masalah dari atau kekuatan dari B48 kita tes sampai selimit-limitnya. Gue pengen tahu kayak kekuatan track asnya dan segala macam. Pokoknya gue pengen bener-bener ngetes mesin ini limitnya seberapa, biar kalau gue udah balapan tuh udah nggak usah mikirin mesin lagi. Bulletproof kayak mesin kayak mesin M52 kita yang 2500. Jadi datang cuman balapan, ganti oli, isi bensin, ganti ban, balapan lagi. Dan juga yang kemarin di Kemayoran kemarin kita ada latihan 1,5 jam full nggak berhenti, yang lain pada berhenti overheat lah, pendinginin mesin dan segala macam. Kita balapan terus, latihan terus, tapi masih kalah ya. Memang nggak sekenceng itu ya, cuman durability-nya itu yang pengen gue dapetin di mesin B48 ini. Makanya gue masih belum berani, karena gue pengen pas balapan itu problem free. Anyway, sampai di sini dulu episode kita. Nanti kita akan update lagi perjalanan B48 ini, tapi mesin M52 nya udah kita pasang lagi. Kalau kita just in case mau latihan atau mau iseng-iseng ada drifting, bisa ikutan lagi. Dan ini kita mau reset, mungkin kita akan ganti liner, kita tanam liner yang besi. Nggak tahu, gue masih mau ngecek secara detail lagi linernya, pistonnya, dan lain-lainnya. Oke, see you next time, bye bye.